Zuma, kita sambut dulu supaya kita juga lebih Halo, enak. ini gimana nih? Aku diundang katanya mau Pak apa? Zuma mau bayar Solikin hutang Bunyamin katanya. dan Iya apa juga enggak nih? Bang Zuma, Ustadz Zulkifli M. Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya Bang Rudi yang punya utang? Silakan Bang Zuma dengan Bang Pak Ustadz Solikin Bunyamin. Nampaknya ini ada Bang Luga lagi ingin mencari apa ya? Mencari sesuatu di JCC. Lagi jalan-jalan ke neraka katanya. Iya. Mau Ginta. Kan saya bilang tadi rugi banget gitu loh si iblis kalau cuma mati Yesus. Harusnya mereka 3 kali gajian. Waktu mati Yesus gajian pertama kan. Pada waktu Yesus mau bangkit, gajian gede tuh, harusnya ditahan. Tapi iblis tolol, nggak sanggup nahan Yesus. Tapi yang lebih tolol lagi, iblis juga nggak bisa. Gajinya lebih gede kalau misalnya mati Yesus, gajinya katakanlah 1 triliun. Kalau nahan Yesus bangkit, gajinya 10 triliun. Kalau nahan Yesus nggak naik ke surga, itu gajinya 100 triliun. Pertanyaannya pertanyaannya siapa? Kemarin ada dokter itu dari Malaysia. Jadi si iblis ini tolol Bang Juma. Harusnya kan dia ngambil 3 proyek. Benar. Benar, iblis itu tolol. Kenapa saya katakan tolol Bang Luga? Karena dia membisikkan Yudas agar dia berkhianat gitu. Kan sejatinya pada saat Adam di Gan Eden, iblis yang membisikkan Adam supaya makan buah pengetahuan. Setelah makan, keturunannya jatuh ke dalam dosa, kan gitu ya? Ini ya betul. Tunggu, sehingga keturunannya punya dosa. Disebutlah. Jangan, aku belum bisa. Saya sudah berlatih dengan Eng Breaking kurang lebih selama 3 bulan. Today, I will show you. Silakan pindah ke video lain kalau kamu sudah belajar berbahasa Inggris. Nah, kalau belum, ya gitu lebih bagus. Ya, apa yang mau dibahas nih? Pasti kamu akan apa aku bertanya terus sama Zuma tentang Al-Quran? Sanggup nggak dia? Coba kamu ingat waktu belajar bersepeda. Betul, kamu Ya terserah abang aja lah. Yang penting kalau misalnya saya menjelaskan, abang ngerti. Ya, dia kan masih punya utang sama aku. Dulu pertama sekali kami diskusi, dia bertanya sama aku. Kamu berarti setiap hari. Iya dong. Jadi lebih baik habis itu dia ada urusan. Setiap kali kamu gagal, kamu tahu apa yang salah dan dapat memperbaiki hal tersebut hingga sampai terakhir. Kamu merasa bahwa ada dulu waktu sangat gampang, masih zaman-zamannya pertama dulu tuh loh. Proses menaklukkan bahasa Inggris itu sama saja dengan bersepeda. Semua yang kalian butuhkan adalah rute yang tepat untuk belajar setiap hari. Eng Breaking telah meneliti selama kurang lebih 5 tahun. Cuma kan aku yang orbitkan si Zuma, si Nandar, bekerja langsung dengan siswa dan lebih dari 70.000. Itu nggak bisa dipungkiri. Mereka berhasil menemukan rute tersebut. Itu nggak bisa dicuci. Eng Breaking merupakan terobosan terbaik untuk membantu ini belum di live kan? belajar berbahasa Inggris dalam 3 bulan. Sudah, di mana? Sampai sekarang, Eng Breaking telah memiliki 67.000 pelajar di tempat Zoom ada nggak ini? Aku lagi bukanya channel dan inilah pengalaman mereka. Saya sekarang bisa mengirim. Ada, belum ada. Oh ini. Oh, ini. Bukan ini. Dosa waris. Nah, dengan silu. Artinya bahwa semua manusia yang lahir itu membawa dosa. Harusnya iblis kan mau supaya manusia itu semuanya jatuh ke dalam neraka kan gitu ya? Iya. Tapi anehnya, siap. Ini bukan Umi Dini lagi nih. Siapa lagi nih? Denova. Hebat kalian, banyak kali laskar kalian. Laskar. Kayaknya kebayang-bayang banget sama Dini. Iya, aku dikirim orang foto Umi Dini. Ini bukan Umi Dini lagi nih. Siapa lagi nih? Bukanlah. Ya, oke. Mas Cuma siap? ya. Oke, langsung aja. Kita mau bahas apa?
Hebat kalian, banyak kali laskar kalian. Abang kayaknya kebayang-bayang banget sama Dini. Semua memulai perjalanan dengan caranya sendiri. Sabar, 1 menit. Ya. Dia masih putar-putar. Oke, kita mulai. Udah siap semua? Halo. Kalau gitu Ya, buka kan aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. dari tadi dibilang siap. Ya, kita buka aja deh daripada nunggu Bang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwan fillah, berjumpa lagi dengan Zoom kesayangan kita semua, Zoom JCC Jojahidin Cekrawala Cemerlang, sebuah Zoom yang akan selalu ikut dalam barisan garda terdepan dalam menyiarkan Islam sebagai agama yang hak, agama yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Zoom Jojahidin Cekrawala Cemerlang juga sebuah Zoom yang akan selalu menampilkan diskusi interaktif, faktual, diskusi penuh ilmu, diskusi yang mengedepankan adab dan etika, serta diskusi lintas agama yang tetap menjunjung tinggi perbedaan beragama dalam kebenekaan. Hari ini kita kedatangan tamu, Bang Rudi. Ini diskusi santai ya. Ini Bang Rudi bertanya dan Ustadz Juma menjawab. Bisa langsung aja Bang Rudi diperkenalkan dirinya. Kayaknya udah semua kenal deh. Langsung aja Bang Rudi, silakan. Ya, terima kasih Juma. Selamat malam. Malam. Saya mau bertanya, iseng-iseng aja. Tolong jelaskan kepada saya surah 4 ayat 80. Monggo, silakan. Surah 4 ayat 80. Ayat 80. Siap. Ya, bisa Anda jelaskan apa yang Anda ingin tanyakan di sana? Ya, aku minta jelaskan dulu ayat itu apa maksudnya, biar jangan aku salah-salah nanti kan. Baik. Jadi di ayat ini sangat jelas diterangkan, may yuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Jadi di situ diterangkan bahwa barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maksudnya ketaatan yang diperintahkan oleh Rasul, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi ayat ini jelas menerangkan bahwa umat Islam pada mulanya tidak mengenal ketetapan-ketetapan Allah. Umat Islam tidak mengenal hukum-hukum Allah. Kemudian kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kemudian untuk mengenal Allah, mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Allah, dan mengajarkan kepada manusia tentang hukum-hukum Allah yang terkait di dalamnya adalah perintah dan larangan. Sehingga siapapun yang kemudian mentaati perintah Rasulullah Muhammad SAW, maka itu sama halnya dia mentaati perintah Allah. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu tentu berasal dari Allah. Ya, Zuma, tolong di bahasa aslinya tunjukkan di situ mana kata Muhammad. Aku bingung ini, Rasul ada 5, tapi kamu menggarisbawahi Muhammad. Di dalam bahasa aslinya kuliah nggak ada Muhammad di situ. Baik. Jadi kata Rasul ini itu ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dikatakan beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW? Karena satu-satunya Rasul yang diutus kepada umat Islam, ya hanya beliau, Rasulullah Muhammad SAW. Kami tidak memiliki Rasul seperti di agama Kristen ada Lukas, Markus. Kami hanya punya satu Rasul yang mengajarkan kepada umat Islam tentang hukum-hukum yang menjadi ketetapan Allah. Bukankah Ibrahim itu Rasul? Bukankah Ibrahim itu Islam? Bukankah Nuh itu Rasul? Bukankah Nuh itu Islam?
Bukankah Musa itu rasul? Bukankah Musa Islam? Bukankah Isa itu rasul? Bukankah Isa Islam? Silakan. Ya, mereka semua adalah rasul, mereka semua adalah muslim. Tapi mereka diutus kepada kaumnya masing-masing, pada zamannya masing-masing. Sementara yang diterangkan kemudian dalam surah An-Nisa ini jelas adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam critical text-nya tunjukkan mana situ Muhammad, dikatakan situ Muhammad. Monggo. Ini sudah jelas rasul. Ya, rasul kan ada 5. Tidak iya, tapi yang ditunjukkan kepada umat Islam itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ditunjukkan juga Nabi Ibrahim kepada umat Islam? Bukankah Musa ditunjukkan juga? Jadi jangan ngarang-ngarang dong. Apa yang kamu yang ngarang, kamu yang ngarang, kamu yang lebih tahu. Tulis jangan diucapkan. Apa yang ya itu rasul. Jangan. Ya, rasul di situ jelas. Ada 5. Kenapa harus kau tulis itu Muhammad? Mana kalimat situ? Ya, karena memang perintahnya taat kepada Rasul, atiullah wa atiu Rasul, itu ditujukan ke Rasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang taat ke Rasul Ibrahim tidak juga. Rasul Muhammad disuruh taat kepada Ibrahim. Gimana sih? Emang perintah Allah kepada Ibrahim apa? Yang harus kami taati? Loh, ya kau tanyalah Al-Qur'anmu, karena kalian disuruh, Nabi Muhammad disuruh mengikuti mila Ibrahim. Ya jelas. Umat Islam itu jelas, perintahnya jelas. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi yang harus kami ikuti di sini adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada situ ayatnya Muhammad. Ya memang enggak ada. Ya, memang enggak ada. Ya, memang nggak ada namanya Muhammad di situ. Tetapi kata Rasul di situ ditujukan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir ya. Bukan hanya sekedar tafsir, tetapi memang ditujukan di situ Rasul. Ya, coba Rasul. Anda tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada saya. Dengar, saya yang punya Al-Quran, bukan Anda. Ya. Tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran. Mana kau yang punya Al-Quran? Yang punya Al-Quran Nabi Muhammad. Yang kau ngaku-ngaku kau, nggak ada itu. Tunjukkan. Ya, terserah kamu. Coba tunjukkan di dalam Al-Quran disebut Rasul Ibrahim. Silakan. Itu iman kalian. Ada Rasul Nuh. Karena Anda menuduh bahwa di situ bukan Rasul Muhammad. Sebentar, kubukakan. Kita cari aja Rasul dalam Islam. Ya, silakan tunjukkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, sebentar. Tunjukkan dulu ya. Ini. Bang Zuma itu ada kata wa ma arsalnaka. Bantu. Iya. Kita nanti larinya ke sana. Ya, bantu bagus itu. Bentar ya. Oh, sebelum ke aku sambil mencari, kau jelaskanlah apa beda Rasul dan Nabi. Nah, itu lebih gampang. Bentar. Silakan, jelaskan beda Rasul dan Nabi, silakan. Nabi orang yang diberi wahyu dari Allah. Rasul, orang yang diberi mandat untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada kaumnya, kepada umatnya. Nah, surah 4 ayat 157 itu adanya Rasul Isa. Bukan, ya kan? Di mana itu? Surah 4 ayat 157. Ya. Nah, ya sudah, itu aja satu buat, ngapain banyak-banyak. Berarti itu Rasul bukan hanya Muhammad. Jangan kau karang-karang, jangan kau tambah-tambah. Kok kalian lebih hebat dari Allah? Aneh-aneh aja. Yang mana dalilnya yang kau maksud? Barang siapa mentaati Rasul, kok kau bilang di situ di dalam teks aslinya nggak ada situ Muhammad? Yang karang-karang lah. Biar lanjut kita pertanyaan berikutnya. Nah, itu kan Rasul itu ditujukan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Kata Muhammad tidak ada situ. Rasul itu di Islam ada 5. Tapi saya sebutkan yang ada tertulis yang bisa saya tahu Rasul Isa lah. Terus yang kau katakan Al-Quran 57 itu yang mana? Mana ada aku bilang 57. Jadi ayat berapa? Surah 4 ayat 157. 157. Apa yang diterangkan di situ? Ya, Rasul Isa. Ya sudah, artinya ada Rasul selain Nabi Muhammad. Jadi menurutmu Rasul di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam itu hanya satu, Muhammad, gitu? Bukan hanya satu. Sudah, kalau kau tahu bukan, kenapa kau tanya aku? Ya, tolong tunjukkan dulu di mana di dalam surah apa tadi? Udah aku tunjuk, surah 4 ayat 157. Cobalah.
Iya, di sini kan diterangkan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Siapa itu? Kan sudah disebutkan di sini namanya. Ibnu Maryam itu Nabi Isa. Disebutkan. Itu kan Rasulullah. Ya kenapa harus kau bilang Muhammad di situ di ayat itu? Ayat yang surah. Nah, ini kan sudah jelas yang ditujukan kepada siapa? Ya pada Rasulullah bukan Muhammad. Pandai-pandaian. Dari mana kok? Jangan kalian lalu kemudian bagaimana Anda bisa memaknai? Bagaimana Anda bisa memaknai kemudian bahwa itu adalah bukan Muhammad? Apa yang Anda jadikan dasar? Seluruh rasul, karena tidak ada di situ kata Muhammad. Masa Allah tidak maha teliti? Baca Hud 1 lah. Apa yang Anda lihat di situ? Memang ada disebutkan. Disebutkan apa? Ada disebutkan Rasul, tidak ada disebutkan Muhammad. Kau karang-karang. Terus disebutkan, ayat sebelumnya terus juga disebutkan tidak siapa? Muhammad. Ya Rasul. Rasul di kalian ada berapa ya? Urusan kalian 5 lah. 5-5-nya itu. Barang siapa percaya kepada 5 Rasul itu, artinya kepada mentaati Allah SWT. Selesai. Terus? Ya sudah, pahami dulu itu, baru aku beranjak. Nah ini dia kan sudah sangat jelas di sini. Ya. Di sini jelas ditujukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada kepada Rasul Muhammad, tidak ada. Kepada Rasul saja, jangan kau tambahi. Artinya benar yang kau bilang. Kemarin kau bilang kan depak itu kan bahasa Indonesia yang kau baca itu. Kau ludah sendiri, kau jilat sendiri. Kau bilang depak itu bisa menyesatkan. Ingat dulu perkataanmu. Ini kan kau udah tersesat. Tidak ada dikatakan situ Muhammad loh. Terus kami harus taat kepada siapa? Ya kepada Rasul. Nah, terus ketaatan kami yang kayak bagaimana? Kenapa? Rasul mana yang kemudian menurut Anda yang tidak mengajarkan ajaran yang kami amati sekarang, yang kami lakukan? Ya nggak ada, makanya kalian taat kepada 5 Rasul, bukan 1 Rasul. Ya emang, ya kami harus beriman kepada mereka terus. Jangan kau baca di situ Muhammad, karena tidak ada nama Muhammad di dalam ayat itu. Kok karang-karang, kok tambah-tambah. Ya itu urusanmu. Yang jelas ayat ini diperintahkan kepada kami untuk taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gak ada disuruh taat kepada Nabi Muhammad. Kok karang-karang? Itu ada. Rasul saja, 5 Rasul. Itu jelas arsalnaka. Kayak ini ditujukan kepada siapa? Rasul. 5 Rasul. Kayak ini siapa? Kayak ini siapa? Saya tanya dulu. Muhammad bahasa Arabnya apa? Muhammad bahasa Arabnya arsalnaka. Ya, mau bahasa Arabnya apa? Oh, nggak bisa kayak begitu. Ya, bisa. Sekarang saya tanya samamu. Kok nggak bisa sih? Dikit-dikit. Wa ma arsalnaka ini objeknya sudah jelas di sini. Objek apa? Rasul ini kayaknya ini sudah jelas objeknya. Siapa yang diutus kepada bangsa Arab? Salih. Kenapa rupanya? Hah? Salih. Siapa yang diutus kepada bangsa Arab? Salih, Nabi Salih ada 5. Mertuanya si Musa juga kepada bangsa Arab. Ada 5, ada berapa nabi yang ditujukan Arab kepada umat yang diberi Al-Qur'an maksudnya. Kok diberi Al-Qur'an enggak dibilang di situ, kau tambah-tambah karang-karang. Ya ini satu ayat yang kau baca. Loh, ayat sebelumnya baca juga lah. Ini sudah saya bacakan samamu. Ya. Yang tadi itu, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Berarti kami harus ikut kepada siapa? Kalau kalian ikut ya kepada Ibrahim, karena Muhammad semua disuruh ikut pada Ibrahim. Nah sudah, kami ikut Ibrahim menyembah kepada Allah, kami sunat, terus apa lagi? Berarti itu Rasul bukan Muhammad, tapi Ibrahim. Ya terserahmu lah kalau itu yang kau pahami, karena kau lebih tahu Al-Quran daripada saya, kan gitu. Nah, terima kasih pengakuan. Oke. Ya, kamu ditertawakan itu namanya. Ya, nggak apa-apa, penting pengakuan muda. Sekarang kita kembali ke surah 7. Nah, itu kan pembukaan semua. Surah 7. Admin bisa nggak diapakannya? Itu kan. Kenapa rupanya? Surah 7 admin, halo admin. Tolong buka surah 7 yang bisa dilihat dari surah 13, 14 gitu. Apakah sudah? Mana ini admin? Nah, itu ya. Ya, kita ini kan ayat berapa?
Ya, mulai dari ayat yang keberapa ini? 12. Coba 12. Ya. Ini kan kita masih ingat bahwa ini cerita tentang apa namanya ini sebentar. Aku lihat dulu nih. Cerita tentang penciptaan Adam dan Hawa. Bentar ya. Tunggu, tar. Ini ayat ininya belum bisa kubuka. Sabar ya. Sabar Zoom. Sambil tarik nafas lu Zoom. Slow. Ayat 14 tadi sudah. Ayat 15. Bentar. Oh bukan, sorry. Ini. Begini. Bentar. Aku buka dulu punya Depak punya aku ya. Sabar dulu. Ini yang ku pakai ini agak aneh. Bertanya aja susah kau Ruth. Gimana menjawab? Ya, sabarlah. Kita kalau nggak ada ayatnya nanti salah-salah. Sabar ya. Ayat 7, surah 7. Nah, ini aku mau pakai punya Depak aja deh. Ya. Nah, sekarang aku minta tolong kau jelaskan ini nih yang sebentar. Bentar ya. Jadi tidak ada. Nah ini ayat 18. Silakan jelaskan surah 7 ayat 18 kepadaku. Silakan. Gimana? Surah 7 ayat 18 ke 18. Silakan. Ya. Qala khruj minha mas'umam madkhura laman tabi'aka minhu la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Kamu paham? Tidak paham. Silakan. Kau nggak paham. Aku. Ya makanya aku bertanya. Nah, jadi di sini Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Jadi di sini jelas diterangkan bahwa iblis itu diusir dari surga. Siap. Kemudian karena sumpah dia, janji dia akan menyesatkan umat manusia, maka siapapun yang mengikuti iblis seperti menyembah selain daripada Allah, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oke. Saya ingin kau jelaskan di situ kalimat mereka. Ya. Mereka itu merujuk siapa? Silakan. Mereka di sini merujuk orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jangan kau tambah-tambah ya kitab suci. Saat itu manusia belum ada. Saat itu yang ada Adam dan Hawa. Jangan kau tambah-tambahi. Memang. Ya sudah. Memang betul. Nah, artinya ayat ini diucapkan setelah Adam dan Hawa itu dicipta. Maka kalimat ini jangan kau katakan seluruh sampai sekarang. Enggak. Pada saat itu nah, coba kau baca dulu bahasa Arabnya supaya saya ngerti. Bacakan kepada saya. Aku sedang bertanya kepada kau. Nah, maka ini kamu udah bertanya, kau lebih tahu dari saya. Bacakan aja dulu. Terus kamu artikan kepada saya. Dengarkan. Siapa yang diminta di situ ketika Allah menerangkan minha, kemudian ditanyakan lagi di situ minkum, siapa mereka? Coba, saya ingin tahu. Mereka saat itu adalah Adam dan Hawa, karena itu manusia saat itu. Nah, terus yang diusir di sini siapa? Yang diusir iblis dan dikatakan di situ ada mereka. Mereka saat itu manusia belum ada siapa-siapa, hanya Adam dan Hawa. Ya, tapi ini berbicara mengenai, saya tanya samamu, ini berbicara mengenai masa yang sekarang atau masa lampau pada saat itu? Masa saat itu, masa lampau saat itu. Ini berbicara masa yang akan datang. Makanya baca original teksnya. Coba bacakan saya original teksnya deh. Ya. Nggak bisa begitu. Al-Quran, ini Al-Quran coy. Ini bukan gospel pelan, bukan. Ini Al-Quran. Anda harus menerangkan kepada saya kalau Anda lebih tahu. Karena di sini sudah jelas dikatakan. Menurutmu tidak ada hubungan ini ayat 16 dengan 17-18. Dengar dulu. Nomor 17-nya apa yang diterangkan? Summa la'atiyannahum
Min baini aidihim. Ini belum dilakukan oleh iblis, tetapi iblis sudah berjanji, aku akan mendatangi mereka di depan mereka, di belakang mereka. Mereka itu siapa? Mereka manusia keturunan Adam. Mana ada yang bilang keturunan Adam situ manusia? Ya memang belum. Makanya kau baca original teksnya. Makanya kau baca original teksnya supaya kau paham. Tambahi kitab suci, tidak boleh. Nenekmu kiper. Kau jangan mau mengklaim seperti itu. Saya sedang menerangkan kitabku kepada orang buta seperti kau. Kau itu orang buta yang mencoba ngajarin ayam. Coba, kau itu mencoba mengajari ayam untuk berkokok. Sementara kamu itu adalah kucing. Orang buta itu kau Zuma. Kamu yang buta. Kamu yang buta. Coba, ini menerangkan masa yang akan datang. Sumala atiyannahum. Makanya kau jadi Islam dulu supaya kau belajar Quran. Al-Quran itu memiliki akar kata, memiliki perkataan yang diterangkan masa lalu, masa yang sementara terjadi, dan masa yang akan datang. Ayat 16-17 berfungsi nggak? Berfungsi lah. Ya udah. Ini sudah jelas. Berarti Qala fabima agwaitani la aqudan walahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Dengar, kamu yang mau sedang belajar, aku gurumu di sini. Sekarang saya gurumu, kau mendengarkan saya. Kau jangan jadi murid, jangan jadi murid durhaka kau. Sekarang aku tanya. Kau jangan jadi murid durhaka. Saya sedang menjelaskan kepadamu. Kalau kau lebih tahu dari saya diam, kau yang jelaskan. Saya diam. Silakan. Oke, diam kau. Ya. Dan ini menjelaskan termasuk Adam dan Hawa. Ya. Itu juga kau. Ya. Ya sudah, apalagi bantah-bantah. Nah ini keturunannya yang diceritakan. Tidak ada keturunan, termasuk Adam dan Hawa. Banyak kali cerita kau. Astagfirullahalazim. Manusia nggak Adam dan Hawa? Iya manusia jelas. Ya sudah, berarti termasuk dia di sini. Iya memang. Berbicara mengenai semua manusia ini. Kenapa kau bantah-bantah? Kan aku bilang termasuk Adam dan Hawa. Saat itu Adam dan Hawa ada manusia. Kamu mengatakan bahwa itu terjadi pada saat itu saja, bukan kepada orang lain kan? Karena manusia saat itu hanya mereka berdua. Kan manusia dibilang situ mereka. Iya, tapi kan sumpahnya iblis akan menyesatkan mereka. Ya, artinya kau percaya kan? Kalau itu termasuk Adam dan Hawa. Oke. Sekarang percaya selanjutnya. Pasti aku akan mengisi mereka dengan neraka jahanam. Pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu. Iya, betul. Terus? Pertanyaanku, kok Adam belum masuk neraka? Siapa bilang? Terima ini kan berbicara mengenai keturunannya. Ini berbicara mengenai manusia. Masuk neraka. Oke. Stop. Kau sudah bilang, oke ya, siap. Oke, terima kasih. Pertanyaanku yang lain. Kita lanjut. Dasar si Bahlul. Terima kasih. Nah itulah kau. Makanya saya tidak senang sama kau debat. Karena kamu itu caramu itu kayak iblis berdebat. Kau itu menjebak, terus kata-katanya orang lawan debatmu itu kau pelintir. Tapi kau pintar. Ya, kamu juga pintar, tapi pintar menipu dengan caramu. Caramu berdebat ini yang saya tidak suka. Saya boleh berdebat dengan Kristen manapun, selevel profesor sekalipun, tapi bukan kayak penipu kayak kau ini. Cuma. Ngerti? Kau cerita kau aja yang banyak, isi kepala kau nggak ada. Lah buktinya, tadi kau senang karena apa? Kau senang karena apa? Di neraka. Siapa bilang Adam di neraka? Tadi kau bilang. Kapan saya bilang? Tadi putar ulang. Kau yang bilang Adam dan siapa Hawa di neraka? Bertanya sama kau, jawab iya, kau bilang. Lah, ini mereka siapa? Mereka siapa ini? Mereka siapa ini Bahlul? Bahlul, mereka ini siapa? Sekarang kita lanjutkan. Enggak, saya tidak mau lanjutkan. Kamu itu cuma aneh, manusia aneh berdebat, manusia aneh kayak kau. Kau tidak tahu Al-Quran, tapi kau sok menghakimi Al-Quran. Jelas ayat ini menerangkan. Ta'ala khuruj minha mas'uman madhura laman tabi'a minhu la'amla anna jahannam minkum ajma'in. Tapi apa yang kau katakan? Kau mengatakan bahwa Adam Hawa masuk ke neraka. Itulah piciknya kau. Karena kau terlalu banyak makan babi. Picik kali otak kau itu. Padahal yang diceritakan ini adalah Adam dan keturunannya yang tidak taat kepada Allah. Makanya diperintahkan tadi ayat yang kau terangkan tadi,
mayyuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Kamu sudah menerangkan, kamu sudah bertanya Bahlul. Weh Bahlul, kamu sudah bertanya bahwa orang siapa yang taat kepada Muhammad, yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia juga harus taat kepada Allah. Lalu kenapa kemudian kau katakan bahwa Adam dan Hawa masuk neraka? Ayo. Yang Nabi bilang aku bertanya. Nenek Mukiper, itulah penyesatnya kamu. Ya kawan-kawan, saya bukannya tidak mau berdebat dengan orang ini, tapi kepicikannya itu, otaknya ini yang sakit, yang selalu mencari-cari kesalahan Al-Quran tanpa ilmu. Apakah antum semua masih mau saya berdebat dengan dia? Orang kayak begini? Oh iya, coba, 25 belum selesai. Anda yang menjadi saksi, apakah masih pantas saya berdialog dengan orang konyol, orang Bahlul, penipu setan kayak begini? Masih pantas? Kau yang penipu saja. Iya. Tadi bicara Muhammad. Silakan coba. Anda nilai bagaimana saya menerangkan Al-Quran kemudian dipelintir sama si iblis ini. Dayang-dayangnya banyak mengadu. Ayo. Malu kau semua. Tidak ada malunya. Saya boleh berdebat dengan sejuta Kristen, yang penting dia tidak gila kayak kau. Ngerti? Lebih baik saya berdebat sejuta manusia pintar daripada satu ekor manusia bodoh kayak kau. Ngerti? Kalau marah-marah, lucu. Marah. Kamu yang saya tidak suka cara pelintir dalilmu itu. Kenapa kau tidak suka? Saya nggak suka caramu. Caramu itu dengan cara menipu. Cuman mau cari netizen, tambahan subscriber. Kau mau berdebat dengan saya tapi dengan caramu itu. Mau plesetkan semuanya. Ayo, gimana? Itu yang kau plesetkan. Saya katakan di sini manusia, yang ditujukan manusia. Kau katakan Adam, kau lari ke Adam supaya Adam nanti masuk ke neraka dengan Adam dan Hawa. Aku bilang, iya kau bilang. Apa salah? Iya, kalau dia tidak taat kepada Allah. Karena ada dalilnya. Kau sendiri yang menunjukkan. Dia tidak taat. Setelah itu kan dia dihukum. Tapi kan dia bertobat, dia diterima tobatnya. Tapi diusir. Ya diusir karena memang peruntukan dia dicipta ada di bumi, bukan di surga. Siapa kamu yang rusak? Sekarang saya tanya samamu. Adam itu dicipta untuk hidup di Gan Eden atau di bumi? Saya tanya samamu. Tidak usah lari ke Bibel. Makanya kamu otakmu rusak. Giliran ditanya kau rusak otakmu. Adam dicipta. Buka surat 7 ayat 25. Dia dihukum mati. Sudah jelas dikatakan. Buka surat 7 ayat 25. Dia dihukum mati. Bisa kau bacakan ayatnya? Bisa kau bacakan ayatnya? Bisa kau bacakan ayatnya? Kau bisa baca ayatnya? Zuma, kau sudah apa? Kau bisa baca ayatnya? Tabahkan hatimu Zuma, tabahkan. Nah, justru kamu yang harus menyadari, membaca kitabku aja kamu tidak bisa. Kau membaca kitabku, kamu tidak bisa. Tapi kau mengkritisi Quran. Coba. Kau tambah kitabmu. Kau masuk neraka, kau masuk neraka. Nenekmu kiper, yang neraka itu kau. Karena kau tidak taat kepada Yesus. Kau masuk neraka. Coba buka surat 7 ayat 25. Di situ Adam dihukum. Baca. Saya mau kalau kau bacakan, silakan. Kau harus yang baca. Harus. Kamu yang datang membawa, kamu memprotesi. Kalau saya jelaskan kau protes. Dengar dulu Tuyul. Kalau saya jelaskan, kamu malah mengkritisin saya. Jadi sekarang kamu yang membacakan. Kalau kau bicara bahasa Arab, usah banyak cerita. Tunjukkan Quran 7 ayat 25. Bacakan kepada saya. Bacakan kepada saya. Al-Quran itu bukan cuma bahasa Arab, tapi ilmunya harus kau tahu. Kau harus ini modali. Datang si Allah, wadul. Ya, saya pikir dulu ya. Saya kira ini diskusinya ke arah otot-mengotot ini ya. Satu sisi Mas Zuma menjelaskan secara apa yang terjadi. Zuma memang gitu debat, otot. Mana ada dalilnya, tambah-tambahinnya aja isi Al-Quran. Ya, itu apa kata kamu? Kami di sini menilai begitu ya. Itu apa kata kamu terserah kamu. Orang melihat kok tadi tidak bisa menunjukkan kata Muhammad. Diam dulu. Jadi saya netralkan dulu. Jangan membela dong, kau nggak bisa membela orang. Diam dulu. Saya netralkan dulu biar enak diskusinya. Saya akan nanyakan ke Mas Zuma dan juga Iwan Villa yang semua berada di live comment dan juga di jamaah di sini. Apakah perlu diteruskan ini Mas Zuma? Kalau menurut saya, mohon maaf Ustaz Zulkifli, ini Pak Rudi Yohanes ini tidak memahami Al-Quran dan dia pada waktu diberi pemahaman dia ngawur. Siapa bilang saya ngawur? Memang nggak ada yang bilang di situ. Kamu itu tuyul, nggak ngerti Quran tapi sok tahu Quran. Itu hebatnya kau. Nggak tahu teks dia mau protes. Iya, dia pikir Al-Quran itu sama seperti Bible.
Kan enak-enak aja kau membahas Bible. Bible itu cuma bahasa Indonesia, Ruth. Enggak, saya bertanya. Ruth, kitab itu cuma bahasa Indonesia, Ruth. Saya bertanya lu. Kamu nggak bertanya, kau lagi menjelaskan dan mengkritik. Tanya, kau aja nggak mampu menjawab. Sudah, kau kalah. Si sang debater tadi sesinya itu kan menanyakan sesuatu. Sedangkan yang punya kitab itu kami yang Muslim. Apapun jawaban dari teman-teman saudara saya yang Muslim, itulah jawaban kami yang sebenarnya, tanpa mengurangi menambahi. Sedangkan di sini yang bernama si Rudi Yohanes mencoba mengartikan Al-Quran dengan persepsinya sendiri. Ya kalau ini nggak ketemu namanya ini, saling otot mengotot. Saya nggak mengartikan itu bahasa Indonesia. Iya. Bahasa aslinya nggak ada Muhammad di situ, Rasul ya. Orang. Makanya kau jangan jadi pengikut Paulus supaya jangan bahlul. Memalukan, sok-sok critical text dalam Bible. Kritik. Loh, dikritik lah. Kamu bertanding dengan saya tentang Biblemu, mau? Udahlah, kau nggak ada apa-apanya dengan aku. Nenekmu kiper, bahas kitabmu kamu 1 menit saya kasih, kalau kau mau. Sekarang kau mengkritisi kitab saya, tapi kau membacanya pun tidak bisa. Apa nggak gila itu? Loh, kenapa harus saya membaca? Saya bertanya. Makanya, pasang kupingmu baik-baik. Pasang kupingmu baik-baik. Untuk mengetahui Al-Quran, minimal harus baca original teksnya. Enggak kayak kitabmu, ngerti? Aku kok di-mute ini, dia nggak di-mute. Tabahkan hatimu, sudah kalah kau. Apa yang kalah? Membaca kitabku saja kamu nggak bisa. Saya mengaku kalah kalau kau bisa membaca kitabku. Kamu nggak bisa baca kitabku? Coba. Cukup sudah derita. Iya, saya sudah bilang kawan-kawan, tolong carikan saya lawan yang waras. Jangan rendahkan saya dengan menghadapkan seekor Rudi kayak begini. Punya ilmu cuma. Coba lihat. Saya sudah menjelaskan kitab suci Al-Quran. Coba lihat. Ini yang anda semua mau kan? Nah, coba lihat. Coba lihat. Orang-orang Kristen yang lain, meskipun mereka itu masih pincang kepala, tapi tidak seperti ini. Yang ini. Oke kawan-kawan, kubal bali dia kawan. Sampai mampus dia menangis. Olala bebe. Saya tutup dulu karena di sini diskusi sudah nggak kondusif. Mas Juma bisa dibuka ini. Karena Mas Juma juga sebagai CEO-host, jadi nggak usah kita teruskan ini. Ini orang cari panggung aja di sini. Iya bang, iya betul bang. Saya dari dulu sudah bilang, tolong carikan saya lawan yang sedikit agak waras. Jangan yang kayak begini, membaca kitab kita saja tidak bisa. Namun kalau dijelaskan tentang Al-Quran, dia akan ngeyel, memelintir apa yang kita katakan. Ini jadinya, dan itu akan berlanjut terus. Kenapa? Karena dia ngotot pada kebodohannya. Dia bangga menjadi orang bodoh. Dia bangga menjadi orang tolol. Dia curhat kawan. Kawan-kawan, si Zuma akhirnya curhat, menangis. Nangis olala bebe dia, kubal bali sampai nengel. Aku udah bilang nangis mewek orang ini tahun ini ku buat. Percayalah kalian. Nangis mewek. Ya, mau critical text mau apa ku hadapi ya kawan-kawannya. Ini tunggu dulu. Mana nggak bisa lagi jadinya kameraku muncul ya. Ini sang debater sebelah situ. Wah, apa yang terjadi nih kawan? Kamera aku nggak bisa dibuka ya. Nah kawan-kawan, itulah yang kejadian barusan dan kalian sudah adalah saksi hidupnya. Ya begitulah kawan, mereka ini maunya kitab Bible itu mereka bahas enak udelnya sendiri. Ketika kitab mereka, saya kan hanya bertanya kawan. Dia nggak mampu menjawab. Menjawabnya sok-sok hebat, rupanya nggak tahu apa-apa ya kawan-kawannya. Dia malu sendiri, terjebak sendiri dengan ucapannya. Kan aku tanya, tadi kalian putar nanti rekamannya kawan-kawannya, bagaimana sebenarnya itu terjadi. Kan aku tanya, itu kan termasuk juga karena Adam dan Hawa manusia, ya manusia. Termasuk juga Adam dan Hawa kan, ya. Berarti Adam dan Hawa di situ masuk neraka, aku bilang. Dan dia bilang, iya katanya. Terus disalah-salahkannya aku. Kan unik orang-orang ini kawan. Oke lah kawan-kawan, videoku nggak kelihatan ya, aku nggak bisa apa lagi. Saya cukupkan dulu sekian kawan-kawannya, besok kita lanjut lagi karena videoku nggak bisa aku tonton lagi kawan, nggak nampak wajahku ya. Dan aku tadi di mute mereka, untuk apa aku tetap di situ? Kalau akhirnya aku hanya apa ya namanya, hanya jadi apa
mainan mereka. Dan si Zuma lepas kontrol dia maki-maki kan adalah katanya tak apa-apa lah itu nenekmu kiper lah, ada ini dan segala macamnya. Di situ mereka kalau bisa mengontrol emosi ya. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Ceritanya tadi saya udah mau tidur. Datang orang itu, tolonglah bang sebentar. Tadinya kayak mau diskusi kapan mau debatnya. Abang Zuma mau mau apa katanya. Lihat nanti ya nggak bisa tidur dia tuh kawan 3 hari 3 malam. Lihatlah, coba kalian tonton nanti marah-marah dia masih itu. Akhirnya aku sanggupi, oke lah, tapi hanya bicara ya kapan ya. Iya nggak apa-apa bang katanya. Ternyata masuk langsung diajak debat, ya kugas lah. Oke, sekian dan terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa. Salam sang debaters.